Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Janata Abdullah, SMK Negeri 1 Suruh, Trenggalek, Jawa Timur. Di sini tugas demonstrasi konseptual CGP Rekognisi Angkatan 9 mengenai budaya positif modul 1.4. Pada hari Senin 10 Oktober sebelum masuk jam pertama, tim ketertiban SMK Negeri 1 Suruh melaporkan lengkap dengan bukti video terhadap 2 pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang pertama, seorang peserta didik atau murid yang bernama Mikola telah melompat pagar yang membatasi antara sekolah dengan rumah warga. Kejadian itu sempat diketahui dan direkam murid lain yang bukan anggota OSIS. Karena takut untuk melapor bukti rekaman video tersebut kepada si ketertiban, yang selanjutnya diberikan kepada saya selaku guru yang mau mengajar pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan 12 TKJ 1. Pada jam pertama, saya meminta Mikola saya ajak ke ruangan bimbingan konseling untuk melakukan kegiatan restitusi. Mikola sempat gemetar dan menolak, tetapi setelah saya jelaskan bahwa tidak ada akan menghukum, hanya sekedar ingin ngobrol, semua pernah melakukan kesalahannya, akhirnya Mikola sedikit dengan tenang. Untuk selanjutnya, saya bertanya, Mikola, tahukah kamu mengapa Pak Jian mengajak ke ruangan ini? Dengan menunduk, Mikola menjawab, tahu Pak. Coba apa alasan Pak Jian membawa ke ruangan ini? Saya tadi melompat pagar, ketahuan salah satu teman dan sempat di video. Terima kasih Mikola, kamu sudah mau berkata jujur. Kejujuran adalah satu nilai kebajikan dan kamu sudah melakukan. Sekarang coba cerita mengapa kamu sampai melakukan itu. Tidaklah kamu takut jika kakimu patah atau dikira mencuri milik tetangga sekolah. Mikola bercerita bahwa dia melakukan karena belum sempat sarapan di rumah dan juga ingin membolos pada jam pelajaran pertama. Dengan pelan saya mengatakan pada Mikola, boleh saja kamu beli makan karena belum sarapan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi alangkah baiknya jika dia terus terang dan meminta izin ke saya daripada melompat pagar dan membolos. Jika memang tidak kuat menahan rasa lapar, pasti akan diizinkan karena makan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan membolos juga termasuk kebutuhan akan kebebasan yang dalam hal ini harus dipertimbangkan pemenuhannya karena bertentangan dengan nilai kebijakan universal. Selanjutnya, saya meminta Mikola menceritakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai disiplin positif. Juga keuntungan jika dia melakukan nilai-nilai tersebut. Sekaligus menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati. Mikola, kamu bisa membedakan pintu dan pagar sekolah? Bisa Pak. Tolong kalau bisa jelaskan bedanya pagar dan pintu sekolah atau pintu gerbang sekolah. Pintu untuk keluar masuk, sedangkan pagar untuk lintas. Kalau sudah tahu fungsinya seperti itu, mengapa kamu melompat pagar? Saya mau keluar Pak membeli makan karena belum sarapan dan dikantin sekali rame harusnya. Kira-kira kalau dilihat itu bagaimana penilaian orang? Tidaklah kamu takut mengenai nanti kakimu ada apa-apa. Maling Pak, terus tidak bisa. Baik, terima kasih kalau kamu sudah menjawab. Ya, ini yakin saya Pak Jian sebenarnya kamu merasa tidak nyaman saat melakukan pelanggaran dan melompat pagar tadi.
sebenarnya apa yang kamu inginkan Nikola untuk melompat pagar tadi? Saya akan beli sarapan Pak ke rumah warga karena belum sarapan sampai ketika berangkat sekolah. Oh begitu. Sebenarnya jika kamu memang tidak tahan lapar, bisa kok izin kepada saya atau guru piket untuk beli makan. Karena memang makan merupakan salah satu kebutuhan hidup, sehingga kamu tidak harus melompat pagar atau tembok sekolah. Lagi pula di kantin sekolah juga waktu bisa beli makan sewaktu istirahat. Saya takut Pak, malu mau izin. Dan di kantin suka rame kalau istirahat dan kadang-kadang nasinya itu habis. Sebenarnya Nikola tidak perlu malu dan tidak usah takut izin. Kalau kamu jujur dan terus menerus apa alasanmu, Pak Jian yakin pasti diizinkan. Daripada melompat tembok seperti itu, toh nanti jika ada apa-apa, keselamatanmu juga sekolah akan kena dampaknya. Iya Pak. Nikola, menurut pendapatmu tadi bagaimana kamu melompat pagar? Tidak diizinkan dan melanggar kesepakatan sekolah Pak. Kamu yakin dengan yang kamu katakan itu? Yakin Pak. Kalau yakin, apa pendapatmu dan konsekuensinya jika seperti itu? Pertama akan menggunakan dengan orang tua dan bisa dibiarkan terakhir mengundurkan diri dari sekolah. Oke, karena ini yang pertama, maka Pak Jian saya ingatkan kamu. Semoga ini yang pengalaman terakhir dan besok jika ada kepentingan silakan izin supaya tidak melanggar kesepakatan lagi. Sebagai bukti kamu akan berubah sikapmu sekarang, tulislah kesepakatan yang sudah kamu ketahui dan ditandatanganinya sebagai bukti. Ini pokoknya. Baik, kalau situ coba kamu bacakan sedikit kesepakatan yang telah kamu buat. Saya minta maaf dan berterima kasih telah diingatkan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik sekolah itu kesepakatan saya sudah mengingatkan, mohon tidak diulangi lagi ya. Nah, terima kasih. Bagus, Afan, Dava, tahukah kamu saya panggil ke sini? Coba jika kalian tahu mengapa. Apa tidak cukup parkir yang disediakan sekolah sehingga harus parkir di rumah warga? Kalau nanti bilang nanti hilang ada atau ada apa-apa, tidaklah kamu takut. Yang dikhawatirkan sekolah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pastinya sekolah akan terlibat. Coba sekarang kamu cerita mengapa parkir di rumah warga. Pak Jihan minta ke kalian masing-masing bercerita alasan mengapa parkir di rumah warga secara bergantian. Tolong bagus dulu. Saya takut Pak motor saya yang memakai knalpot dong. Sedangkan aturan sekolah jarang memakai knalpot dong. Sementara sepeda saya itu biasanya dibawa bapak untuk bekerja. Oke, baik. Untuk Afan bagaimana Afan? Menurut saya sih Pak, malu
Java, coba jelaskan mengapa kamu parkir di luar tadi. Saya tidak mau berjudul supaya pulangnya lebih cepat saja. Terima kasih. Saya paham alasan kalian mengapa, dan terima kasih sudah mau berterus terang. Pada dasarnya kalian semua sangat peduli dengan diri kalian masing-masing, sehingga demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan, kalian harus melakukan sesuatu, dan saya yakin kalian tahu itu kurang pas. Pada hakikatnya, segala perbuatan kita untuk memenuhi kebutuhan dan punya tujuan, akan tetapi yang dilakukan itu sudah tidak sesuai atau belum dengan nilai-nilai universal yang sekiranya tidak sesuai dengan yang dilakukan, ya. Ya, Pak. Bagus, Afan, Java, bagaimana menurut pendapatmu yang tadi menurut pendapat soal parkir di luar sekolah? Sekolah, Pak. Afan bagaimana, Pak? Java bagaimana? Ya, Pak. Salah. Saya kurang. Oke. Apapun kondisi kalian harus parkir sepeda motor kalian di sekolah. Tidak perlu malu dengan apa yang kita punya. Jika knalpot yang dibawa brong, cerita terus terang alasannya. Dan Java tidak perlu takut berjubel, toh parkir di sekolah juga kita luas. Coba sekarang yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Saya berjanji apapun kondisi sepeda motor saya akan parkir di sekolah dan tidak akan melanggar tata tertib sekolah. Oke, tolong diulangi yang ketiga yang bersama-samaan. Saya berjanji apapun kondisi sepeda motor saya akan saya parkir di sekolah dan tidak akan melanggar tata tertib sekolah. Saya pegang janji kalian. Sekarang ambil motor kalian. Tadi sama si kedisiplinan disuruh parkir di bawah yang bendera untuk dipindah ke tempat parkir. Setelah itu kembali di atas untuk belajar lagi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki yang sesuai harapan guru.